Halo ladies and gentlemen, selamat datang di Wall Story. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan ya, nggak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Aceng episode Sweetak Palpot. Lanjut dari episode kemarin, Shin memperlihatkan tempatnya keluarga Haotian yang sedang pesta miras, merayakan kemenangan Liga Changyuan, syukuran bersama. Di situ Pak Haotian nampak kegirangan serta berterima kasih banyak kepada Aceng. Pertandingan Liga Changyuan kali ini menang sepenuhnya mengandalkan saudara Hinyu Aceng. Keluarga Haotian kembali bangkit dari keterpurukan dan ancaman kesulitan. Demi budi yang besar ini, Pak Haotian dan kawan-kawan akan bersulang mabuk-mabukan untuk Aceng. Dan juga pada kesempatan kali ini, Pak Haotian memohon supaya orang menjadi saksi bahwa putrinya Mbak Si Yue telah membuat janji pernikahan, akan segera rapi dengan Aceng the fuckboy andalan. Mendengar pernyataan itu, jelas langsung membuat Aceng dan Mbak Si Yue terbangkongkan, karena memang sebelumnya mereka belum sempat membahas masalah ini. Alhasil di situ Mbak Si Yue berniat untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya bahwa Aceng udah memiliki bojo. Akan tetapi bersamaan dengan itu juga Pak Haotian tiba-tiba merasakan luka dalam yang membuat semua orang auto panik dengan kondisi Pak Haotian. Melihat itu, Aceng pun berinisiatif menerawang tubuh Pak Haotian menggunakan mata saringan immortalnya yang tak diduga terdapat luka daun di dalam tubuh Pak Haotian. Dengan cepat Pak Haotian dibawa ke ruang istirahat. Aceng pun juga langsung membantu Pak Haotian dijompa jampi mantra sakti. Pada momen itu Aceng bertanya sebenarnya apa yang terjadi pada Pak Haotian, kok bisa sampai mendapatkan luka dalam begitu parah. Mbak Si Yue menjawab, ini terjadi karena Aceng dari sekte Heng Yue di Chu Selatan adalah adikku, namun dia difitnah menjadi iblis dan dibunuh dengan kejam. Demi membalaskan dendamnya, bapakku mencari orang yang ikut mengepung dan membunuh Aceng pada waktu itu, namun malah berakhir suram. Bapakku dikepung oleh orang suruhan Master Ling Zhen. Meskipun berhasil selamat dengan susah payah, tapi juga mengalami luka daun karena itu. Mendengarnya, akhirnya Aceng berniat untuk membantu Pak Haotian sembuh dari luka daun, langsung melanjutkan proses jompa jampinya. Sama persis ketika Aceng mengobati Mas Liu Yi menggunakan keajaiban guntur surgawi. Meskipun luka Pak Haotian lebih parah dari Mas Liu Yi, tapi Aceng akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengobati Pak Haotian. Dalam aksi perjompa jampian tersebut, Mbak Si Yue juga ikut memantau, berharap semoga luka bapaknya dapat disembuhkan. Sampai-sampai Mbak Si Yue ini mulai sedikit tersepona dengan Aceng. Tapi ya fakta Aceng telah memiliki bojo membuatnya penuh keraguan. Singkat cerita, setelah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya luka Pak Haotian berhasil disembuhkan. Aceng juga langsung menjelaskan bahwa luka Pak Haotian tidak hanya sembuh aja. Setelah jiwanya dilatih dengan guntur surgawi, seharusnya kultivasi bisa meningkat lebih tinggi. Dengan begini akhirnya Mbak Si Yue dan Pak Haotian auto kegirangan, nggak tahu lagi bagaimana cara untuk berterima kasih serta membalas budi kebaikan saudara Hinyu. Sebab Aceng ini telah menyelamatkan reputasi Haotian dan menyembuhkan luka Pak Haotian. Alhasil di situ Pak Haotian langsung membawa Aceng menuju ke suatu tempat
keempat, yaitu gudang pusaka warisan keluarga Haotian. Mempersilahkan Aceng untuk mencomot apapun yang Aceng sukai. Semua warisan pusaka dari generasi ke generasi ada di gudang tersebut. Segeralah Aceng melihat-lihat benda keramat yang ada di TKP, mencari barang yang andalan. Pada momen itu, tak diduga Aceng malah melihat karya seni ukiran yang membanggakan, yaitu pahatan kayu yang berbentuk dirinya. Pendekar Aceng itu adalah karya seni yang dibuat sendiri oleh Pak Haotian, bukanlah benda pusaka. Walaupun udah dijelaskan seperti itu, Aceng masih berniat untuk mencomot satu karya seni tersebut. Seraya berkata, ukiran kayu biasa nggak mungkin dimasukkan di gudang pusaka kan? Lalu Pak Haotian hanya menjawab dengan kata-kata mutiara. Terkadang kita baru menyadari betapa pentingnya sesuatu setelah kita kehilangan dia. Selanjutnya segeralah Aceng melihat-lihat lagi benda pusaka di TKP. Hingga akhirnya dia berhenti di etalase batu-batuan. Pak Haotian menjelaskan, batu-batu ini berasal dari Gunung 100.000 di mana para dewa kuno gugur. Ya, tempat asalnya si pria suram kemarin. Di tempat tersebut tersimpan banyak pusaka yang ditinggalkan para dewa. Hal yang unik adalah batu-batu ini ditutupi oleh suatu kekuatan. Bahkan teknik rahasia seperti ilmu magis mata langit nggak bisa melihat tembus apa isi di dalamnya. Mendengarnya, Aceng langsung inisiatif menggunakan mata immortalnya untuk menerawang apa isi batu-batu keramat tersebut. Yang tak disangka, mata immortal sanggup melihat isi batu-batuan tersebut. Di antara 3 batu, ada 2 yang berisi benda rongsokan biasa, lalu 1 teratai biru laut yang termasuk benda pusaka. Batu satunya, yaitu yang keempat, mata immortal nggak bisa melihat tembus. Aceng berasumsi pasti itu bukanlah benda pusaka biasa. Dengan begini, Aceng memilih batu misterius yang keempat. Hal ini awalnya membuat Pak Haotian kurang setuju, karena jika nggak ada apapun di dalam batu tersebut, bukankah Aceng hanya bisa ngaplo pulang dengan tangan kosong, nggak dapet apa-apa. Akan tetapi Aceng tak mempermasalahkan hal itu. Lagian dia juga udah mencomot ukiran karya seni Pak Haotian, jadi dia nggak akan kembali dengan tangan kosong. Dan Pak Haotian hanya bisa mengiyakan permintaan Aceng. Setelah itu, Pak Haotian akhirnya menyadari bahwa Aceng memakai cincin keramat pusaka milik penguasa suci Yan Huang. Aceng menjelaskan bahwa ia mendapatkannya di 5 area terlarang Gua Dewa. Lalu Pak Haotian melanjutkan perkataannya, cincin Giok Suancang terbentuk dari tulang penguasa suci Yan Huang. Hanya orang yang ia akui baru bisa mengenakannya. Jika saudara Xin Yu percaya padaku, aku bisa membantumu menghubungi pihak Yan Huang. Akan ada orang yang menjawab pertanyaanmu. Dan Xin pun berganti, memperlihatkan Aceng yang sedang mencoba menghancurkan batu keramat pilihannya tadi. Tak diduga isi batu tersebut adalah bongkahan besi yang lumayan keras. Bahkan golok tawurannya nggak tegas untuk menghancurkan besi ajaib tersebut. Aceng hanya bisa bertanya-tanya serta menghubungi Tuan Naga Tiran. Sebenarnya apa besi tersebut? Tuan Naga Tiran yang melihat itu seketika kadapat, seraya berkata bahwa ini adalah besi Dewa Daluo buatan langit. Kabarnya ia terbentuk dari tubuh yang ditinggalkan Dewa Emas Daluo. Ia menyerap esensi langit dan bumi, menyerap cahaya mentari dan rembulan. Ia terbentuk setelah mengalami tempaan perputaran waktu dan dunia tanpa batas. Dulu kepala suku naga kuno primordial mencari kepuluhan ribu kota di dunia, juga baru menemukan yang berukuran 1 kepalan tangan. Tapi kau malah mendapatkan ukuran segede gaban. Dengan besi dewa sehebat ini, kau bisa membuat
membuat senjata dewa andalan. Ada banyak sekali pengetahuan tentang ini. Setiap senjata memiliki hukum dan prinsip sendiri. Kau bisa menempa pedang andalan yang memiliki prinsip ketajaman tanpa tanding, atau bisa membuat golok tawuran. Prinsipnya menjadi yang paling berkuasa dan kuat. Lalu daripada berlete-lete, Tuan Naga bertanya, senjata apa yang ingin Aceng buat dengan besi dewa tersebut? Lalu Aceng menjawab, aku mau senjata rohku menyimpan segala hal dan memiliki segala prinsip langit. Aku ingin membuat tungku dewa Daluo. Setelah itu segeralah Aceng mengeksekusi besi dewa tersebut digunakan untuk membuat tungku dewa. Singkat cerita, setelah bersusah payah membuat, akhirnya terciptalah tungku dewa Daluo yang dibuat menggunakan besi dewa andalan. Setelah itu Aceng langsung pergi keluar mencari udara segar seraya menemui Pak Hotian. Apakah orang dari Yan Huang telah tiba? Namun di saat Aceng berjalan di halaman depan, dirinya malah dikagetkan dengan meluncurnya jurus goib yang hendak menyerangnya. Tak lama pun terciduklah penampakan pemimpin Yan Huang, yaitu Mbah Zhongjian. Langsung keluar supaya Aceng menyerahkan cincin giok suancang, menegaskan bahwa pemimpin Yan Huang ranah spirit seperti Aceng gak sepadan dengan posisi tersebut. Namun jelas Aceng menolak keras, yang akhirnya membuat Mbah Zhongjian memutuskan untuk ngepondeng-pondeng Aceng. Alhasil terjadilah tawuran di TKP, Senggel Aceng versus Mbah Zhongjian. Mereka berdua sama-sama saling meluncurkan jurus goibnya. Dikatakan ranah kultivasi Mbah Zhongjian ini berada di Heavenly Kuasi, termasuk orang hebat yang gak boleh diremehkan. Semua serangan Aceng bisa dengan mudah ditahan Mbah Zhongjian. Sampai-sampai di situ bisa kita lihat Aceng sempat terpukul mundur terkiprek jurus tapak sakti Mbah Zhongjian. Meskipun begitu, Mbah Zhongjian sempat tersepona dengan daya tahan Aceng, masih sanggup berdiri terkena serangan maut ranah Heavenly Kuasi. Setelah itu, Aceng pun nyoba meluncurkan serangan dengan menggunakan tungku dewa yang baru ia ciptakan. Ngetes kekuatan tungku dewa tersebut. Bagusnya kekuatan tungku itu lumayan hebat. Mbah Zhongjian sampai kerepotan menahan tungku tersebut, bahkan sanggup memukul mundur Mbah Zhongjian. Akan tetapi Mbah Zhongjian masih bisa menahan itu, lalu meluncurkan serangan balik menggunakan benda sakti yang disebut Plat Yan Huang. Menyadari itu, Aceng pun terpaksa menggunakan kekuatan mata immortalnya untuk menghancurkan Plat Yan Huang. Hal ini menyebabkan gelombang energi ledakan yang membuat topeng andalannya pun rontok. Terpampang jelas wajah fuckboy Aceng yang membuat Mbah Zhongjian seketika kadapat sujud syukur di hadapan Aceng, mengira kalau Aceng ini adalah Guru Hongchen, yaitu leluhur kerajaan Yan Huang yang dulu. Mbah Zhongjian ini minta maaf lahir batin di hadapan Aceng karena telah melakukan kesalahan besar. Guru Hongchen waktu itu menitipkan Yan Huang kepadanya, tapi sekarang Yan Huang terpecah belah karenanya, membuat saudara seperguruan menjadi bermusuhan. Dan ya, tampang Aceng sangat mirip dengan Guru Hongchen. Bahkan dikatakan Guru Hongchen juga punya mata inkarnasi immortal kayak Aceng. Begitu banyak kemiripan Aceng dengan Guru Hongchen. Lalu Aceng pun menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Guru Hongchen, tapi mungkin kebetulan mirip aja. Dan Aceng pun memasang kembali topeng andalannya. Dengan pernyataan itu, akhirnya Mbah Zhongjian tersadar bahwa sepertinya Aceng memang bukanlah Guru Hongchen, karena mata inkarnasi Aceng berada di sisi kiri, sedangkan Guru Hongchen ada di sebelah kanan. Walaupun begitu, Aceng ini tetap menegaskan bahwa meskipun dirinya bukanlah Guru Hongchen, tapi dia juga punya tekad untuk membangun kembali Yan Huang. Walau ada banyak kesulitan yang menghalangi di masa depan, ia tetap bersedia menghadapinya dengan nyawanya. Melihat tingkah laku dan tekad Aceng, membuat Mbah Zhongjian pun teringat lagi dengan Guru Hongchen. Tekad dan wajah Aceng sangatlah mirip. Mbah Zhongjian yakin bahwa ini adalah takdir. Aceng pasti orang yang ditakdirkan untuk menyatukan kembali Yan Huang. Alhasil Mbah Zhongjian langsung sujud syukur lagi, memberi hormat Aceng, menyatakan bahwa Aceng adalah penguasa suci Yan Huang ke-99. Mungkin Aceng adalah penerus Yan Huang. Dan
Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye.